Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Fikri Yudhistira dengan NIM A11 2022 14338. Di sini saya akan menjelaskan beberapa source code yang terkait dengan dataset mushroom berikut. Yang mana pada dataset ini telah dijelaskan beberapa variabelnya hingga ke 23. Kemudian pada source code yang ini, yang pertama, yang from google.colab, kita itu mengimpor file dari Google Drive pada folder Colab Notebook dengan nama file UTS. Nah, kemudian selanjutnya kita menggunakan source code import pandas spd untuk memasukkan dataset ke data frame. Kemudian import seaborn SSNS untuk mempercantik visualisasi. Kemudian import matplotlib pyplot SPLT untuk menggambar grafik. Lalu source code from scalar.model selection import dan test split untuk membagi training dan testing. Kemudian from scalar.tree import decision tree classifier kita gunakan untuk membuat decision tree. Kemudian import numpy snp digunakan untuk operasi matematikanya. Lalu from scalar.pipeline import pipeline digunakan untuk mencegah nilainya bocor agar tidak bocor. Kemudian source code from scalar.model_selection import grid search CV digunakan untuk mendapatkan parameter optimal. Lalu untuk melihat skor kita menggunakan 4 source code berikut, yaitu mulai dari from scalar matrix import accuracy score hingga ke import confusion underscore matrix. Lalu bawahnya untuk men-setting display kolomnya kita menggunakan source code berikut, jadi .set underscore option display max underscore column run. Kemudian di bawahnya ada source code dataset sama dengan pt read underscore csv. Jika kita run masih belum keluar apa-apa. Lalu jika dataset ini di run, maka akan muncul tabel seperti berikut yang ada kolom X-nya 0, 1, 2, 3, 4, kolom Y-nya 0 sampai ke 22. Lalu kita akan coba run dataset.tel. Jika dataset.tel di run, berbeda jadi kolom X-nya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 tadi berubah menjadi 8119, 8120, 8121, 8122, 8123. Lalu kemudian kita akan masukkan nama kolom ke dataset jika ada, menggunakan source code berikut dataset.column, Poisonous, ChapShape, Surface, CapColor, Process Odor, Gill Attachment, Gill Spacing, Gill Size, Gill Color, Stalk Shape, Stalk Root, Stalk Surface, Ring, dan lain-lain sesuai dengan yang ada di dataset berikut. Nah, kita masukkan semua, coba run. Nah, otomatis sudah ke save ke dataset. Kemudian kita klikkan dataset.head lagi. Maka kolom X-nya berubah menjadi Poisonous, CapShape, Surface, CapColor, dan lain-lain sesuai dengan yang kita input di source code atasnya sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke source code dataset.info. Jika di run akan mengeluarkan seperti ini, outputnya seperti ini, mulai dari 0 sampai ke 22, dari Poisonous hingga ke habitat. Nah, dengan data type-nya objek semua. Kemudian kita akan mengecek data kosong. Kita run lagi dataset.info. Tidak ada yang berubah dari 23 ini kolom
kemudian dataset log, ini ada stalk root yang mana di nomor 11 ini data type-nya float 64. Kalau kita akan coba cek data duplikatnya, kita run lagi dataset.info apakah ada yang duplikat. Masih sama ya, belum ada perubahannya. Kemudian kita lanjut ke cek data konstan. Ya, seperti ini ada satu kolom yang hilang, yaitu ada di file type ya, yang 16 ini hilang di sini. Kemudian kita lanjut ke visualisasinya. Jika source code ini di run, maka akan muncul visualisasi diagram seperti ini, di mana yang menampilkan ini diagram shape. Lalu ke inti run, maka dia akan menampilkan diagram berdasarkan dataset surface. Lalu selanjutnya menampilkan diagram dataset color. Ini menampilkan diagram dataset pieces. Jadi semua menampilkan diagram sesuai dengan dataset yang sudah ada. Ini gill attachment, ini gill spacing, lalu ini gill size, lalu ini gill color sesuai dengan nama yang ada di source code ini, gill color. Dan ini ada stalk shape, stalk root, surface above ring, stalk surface below ring, stalk color above ring, stalk color below ring, sampai ke yang terakhir harusnya habitat. Kolom terakhir habitat. Nah, ini habitat. Kemudian visualisasi sudah, kita lanjut ke konversi nilai. Di sini kita akan mengkonversikan nilainya. Ya, di sini ada Poissonus dikonversi jadi P dan E, kemudian cap shape XBSFKC, cap surface SYFG, cap color NYWG, cap UCR, hingga seterusnya mencapai ke habitat yang nilainya dikonversikan menjadi U, B, M, B, P, W, dan 1. Kita coba run dataset info setelah kita konversi nilainya. Maka yang keluar masih sama seperti di atas kolomnya, sampai ke kolom terakhir itu 21 habitat, tapi yang berubah data type-nya. Di atas tadi masih berupa objek, di sini sudah berubah integer 64 kecuali stack, soalnya tadi dia ini float 64. Kemudian kita run dataset head lagi.
seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan perbaiki nilai yang hilang jika ada. Menggunakan source code berikut. Kemudian kita akan mengecek kembali apakah ada nilai yang hilang. Indeks 0 type object hilang. Karena sebelumnya ini nama data type-nya kan object, udah berubah menjadi int, integer, dan float. Kalau data yang nilainya masih object atau string maka rubah menjadi float. Nah, kita run dataset info seperti yang di atas tadi, status sudah berubah menjadi float 64. Nah, sini kita run dataset start float, s type string, s type float itu untuk berubah menjadi float. Kemudian di sini kita akan menjalankan source code relasi heatmap. Yang mana outputnya nanti akan seperti ini, gambar ini. Apabila Poisonus sumbu X potongan dengan Poisonus sumbu Y, maka nilainya akan 1. Begitupun yang lainnya, setiap sumbu X bertemu dengan sumbu Y, maka nilainya pasti 1. Kemudian kita akan membagi datanya menggunakan source code data head. Nah, di sini outputnya nilai X sama dengan dataset.drop kolom Poisonus. Kemudian Y dataset Poisonus. Nah, di sini yang keluar akan diambil dari dataset Poisonusnya aja. Yang atas dari kolom X-nya Poisonus, yang bawah kolom Y-nya Poisonus. Kemudian kita run nilai 1 sama dengan NP ini, maka akan keluar nilai outputnya seperti ini. Nilai 1 sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai 2-nya adalah 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kemudian di sini ada source code untuk decision tree-nya, yaitu parameters underscore dt. Jika kita run, maka dia akan mengolah decision tree-nya. Kemudian kita mencari parameter optimalnya menggunakan source code berikut. Kita run dulu satu-satu. Kemudian kita lanjut ke mencari parameter optimal. Setelah source code-nya di run, maka akan keluar output seperti ini, feature CV estimator pipeline decision tree classifier. Kemudian pipeline decision tree classifier. Nah, jika source code yang ini kita run for param underscore name insorted, maka outputnya akan seperti ini, model underscore criterion gini, max step-nya 7, min sample sleeve-nya 4, min sample split-nya 2, dan state-nya 42. Kemudian source code ini guna memunculkan output seperti ini, akurasi pada training set dengan sekian, precision pada training set sekian, recall pada training set sekian, akurasi pada test set sekian, juga recall pada test set sekian. Kemudian jika source code yang ini kita run, maka output akan berupa gambar seperti ini, confusion matrix pada bagian testing untuk data asli. Mungkin sekian waktu saya menjelaskan materi UTS
tentang astagfirullahaladzim. Mungkin sekian waktu saya untuk menjelaskan UTS pembelajaran mesin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.